Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Geraha Karya Muara Bulyan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok di mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Bapak Epit Erwandri SP MSI. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 8 anggota yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini dengan judul materi perilaku konsumen. Ini berapa? Itu 35 bisa kurang. 35 bisa kurang. Iya. Kurangnya berapa? Boleh 25 dak? 25 ya? Iya. Ini untuk anak SD bisa dak, Mbak? Itu emang ukuran anak SD itu kan. Yang kelas 2. Bisa. Apa lagi? Itu bagus. 45 bisa kurang. Makasih ya Pak ya. Perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, kelompok, ataupun organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan serta menggunakan barang-barang atau jasa secara ekonomis. Kepuasan pelanggan dibangun atas beberapa dasar prinsip yang digunakan untuk menilai suatu organisasi dalam memberikan pelayanan, meliputi tangibles, bukti nyata, reliability, terpercaya, responsiveness, cepat tanggap, assurance, jaminan, dan empati. Model aktivitas konsumen adalah suatu skema atau kerangka kerja yang disederhanakan untuk menggambarkan suatu aktivitas konsumen. Nah, di sini model aktivitas konsumen itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu deskriptif. Deskriptif, pendalaman langkah-langkah yang diambil konsumen dalam menentukan suatu pembelian. Yang kedua yaitu prediksi. Prediksi ini peramalan kejadian-kejadian dari konsumen pada masa waktu yang akan datang. Nah, yang ketiga yaitu explanation. Explanation adalah mempelajari sebab-sebab dari aktivitas pembelian. Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu pengendalian. Pengendalian ini yaitu mempengaruhi atau mengendalikan aktivitas konsumen pada masa yang akan datang. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen yaitu yang pertama faktor kebudayaan. Faktor-faktor budaya yang memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumen, sehingga pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial pembeli. Yang kedua yaitu faktor sosial, perilaku seorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti perilaku kelompok, referensi, keluarga, serta peran dan status sosial dari konsumen. Yang ketiga yaitu faktor pribadi. Di dalam faktor pribadi, keputusan seseorang pembeli juga ditentukan oleh karakteristik pribadi, yaitu usia pembeli, tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, serta kondisi ekonomi. Yang keempat yaitu faktor psikologis. Pilihan seseorang ditentukan oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, serta keyakinan dan sikap.
Mekanisme untuk memahami ekspektasi pelanggan dapat dibagi menjadi tiga level. Yang pertama yaitu pemahaman tingkat 1. Ini terutama hanya ditujukan untuk menampung keluhan dari pelanggan, kemudian mencari langkah-langkah baru penyelesaian. Yang kedua, pemahaman tingkat 2 merupakan pemahaman terhadap ekspektasi pelanggan pada tingkat yang lebih tinggi dan ditandai dengan pendekatan aktif dari pemasok untuk mendengarkan pelanggan. Kemudian yang ketiga, yaitu pemahaman tingkat 3 merupakan pemahaman tentang ekspektasi pelanggan pada tingkat yang paling tinggi dan ditandai dengan pendekatan proaktif dari pemasok untuk mendengarkan ekspektasi pelanggan. Pada proses pembelian pasti akan adalah kendala dalam anggaran. Pada dasarnya setiap orang pasti menginginkan konsumsi yang banyak dan berkualitas tinggi. Karena hal tersebut sudah menjadi sifat dasar manusia, namun keinginan tersebut tidak akan selalu terpenuhi karena keperluan manusia dibatasi oleh anggaran yang dimiliki. Maka dari itu, pembeli harus lebih cerdas dalam memilih barang sesuai kebutuhan dan anggarannya. Kesimpulan yang dapat diambil pada video pembelajaran ini ialah dalam proses pengambilan keputusan, pembelian dipengaruhi oleh perilaku konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Faktor yang penting untuk mengetahui perilaku konsumen adalah dengan mempelajari faktor psikologis dari konsumen. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.